Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Luxvitasari dengan NIM 2422520032. Saya merupakan mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024, program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan desain inovasi pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi untuk sekolah dasar pada mata kuliah Seminar Pendidikan dengan dosen pembimbing Ibu Dwi Anggraini Siwi, MPD. Pada kesempatan kali ini terdapat 6 topik pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mulai dari identifikasi diri yang memuat visi dan misi saya sebagai calon guru. Kemudian yang kedua yaitu review pengalaman belajar. Yang ketiga yaitu aspek-aspek berdiferensiasi. Yang keempat desain inovasi pembelajaran. Yang kelima produk pengembangan desain pembelajaran. Dan yang keenam rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu identifikasi diri. Identifikasi diri di sini memuat dua hal yaitu visi dan misi saya. Yang pertama yaitu visi. Visi pribadi saya adalah mewujudkan pendidikan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan saja tetapi juga menanamkan nilai-nilai adab, akhlak dan karakter yang luhur sebagai fondasi utama dalam membentuk generasi penerus bangsa. Saya percaya bahwa ilmu yang sejati harus disertai dengan budi pekerti agar mampu melahirkan insan yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga arif secara moral. Berikutnya yaitu visi saya sebagai calon guru adalah menjadi pendidik profesional yang tidak hanya menguasai ilmu dan pedagogi tetapi juga mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang responsif terhadap minat, gaya belajar, dan juga kebutuhan peserta didik secara individual. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat beberapa misi yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan kapasitas diri sebagai calon guru profesional dengan mengikuti pendidikan profesi guru dengan baik. Kemudian dengan merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan dengan kesiapan, minat, dan juga kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam setiap proses pembelajaran untuk membentuk karakter dan juga adab siswa. Kemudian dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menggunakan model dan metode yang aktif, kolaboratif, dan juga kontekstual.
Yang selanjutnya yaitu dengan menciptakan ruang belajar yang aman dan inklusif serta suportif agar semua peserta didik merasa dihargai dan juga berani untuk berekspresi. Kemudian dengan menggunakan media dan sumber belajar yang variatif termasuk teknologi dan juga secara bijak untuk menunjang pemahaman siswa. Kemudian dengan melakukan refleksi dan juga pengembangan diri secara berkelanjutan untuk menjadi pendidik yang adaptif, kreatif, dan juga profesional. Kemudian yang selanjutnya yaitu definisi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan minat, kemampuan, dan gaya belajar masing-masing. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan keunikan siswa, sehingga mampu untuk meningkatkan motivasi dan juga hasil belajar. Materi yang selanjutnya yaitu review pengalaman belajar dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi terdapat 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu membahas teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada topik kedua membahas tentang aspek-aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian topik yang ketiga itu membahas strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada topik 4 membahas tentang rancangan dan juga implementasi dalam pembelajaran. Topik 5 membahas tentang evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Pada kesempatan kali ini saya mengambil fokus materi pada topik 2 yaitu tentang aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pendekatan pembelajaran berdiferensiasi terdapat 4 komponen utama dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu konten atau isi pembelajaran, di mana konten ini memuat tentang materi atau informasi yang diajarkan kepada siswa. Diferensiasi konten di sini berarti guru itu menyesuaikan isi pembelajaran berdasarkan kebutuhan, berdasarkan minat, atau berdasarkan tingkat kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu diferensiasi proses atau cara belajar, yaitu cara siswa dalam memahami atau mempelajari materi dalam pembelajaran. Diferensiasi proses di sini melibatkan berbagai metode dan juga aktivitas siswa sesuai dengan gaya belajar atau sesuai dengan kemampuan mereka. Yang selanjutnya yaitu diferensiasi produk atau hasil belajar. Jadi diferensiasi produk merupakan hasil atau bukti dari pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa. Jadi diferensiasi produk ini memungkinkan siswa itu untuk menunjukkan pemahamannya dengan cara yang berbeda sesuai dengan kekuatan atau preferensi mereka saat belajar. Kemudian yang keempat yaitu diferensiasi lingkungan atau lingkungan belajar. Jadi diferensiasi lingkungan belajar di sini adalah suasana fisik dan psikologis tempat belajar berlangsung. Diferensiasi lingkungan itu dengan menciptakan ruang yang mendukung kenyamanan dan juga keterlibatan siswa sesuai kebutuhan individu. Contohnya, ada siswa yang nyaman ketika ia belajar di dalam kelas dalam kondisi ramai dan tidak masalah. Kemudian ada siswa yang harus benar-benar fokus dalam belajar itu dalam suasana yang tenang, dalam suasana yang nyaman. Kemudian ada siswa yang lebih nyaman belajar ketika di luar ruangan. Nah, di situ guru bertugas untuk memfasilitasi agar lingkungan belajar siswa itu terasa nyaman dan juga sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kemudian yang selanjutnya yaitu 3 komponen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu kesiapan belajar, kemudian yang kedua minat, kemudian yang ketiga berdasarkan profil atau gaya belajar. Yang pertama, berdasarkan kesiapan belajar di sini yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran itu siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan atau tingkat pemahaman siswa tersebut terhadap materi pada saat pembelajaran dimulai. Jadi sebelum pembelajaran dimulai itu biasanya guru melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Biasanya pengelompokan siswa ini dikelompokkan menjadi siswa dengan kategori pemahaman sedang, dengan kategori pemahaman rendah, dan kategori pemahaman tinggi, atau bisa juga siswa dengan kategori mahir, cukup mahir, dan juga sangat mahir. Biasanya pengelompokan kesiapan belajar ini itu mengarah kepada pembelajaran TARL atau pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengelompokan berdasarkan minat, yaitu pengelompokan yang didasarkan pada minat atau aktivitas yang menarik perhatian dan membuat siswa tersebut lebih termotivasi untuk belajar. Contohnya, yaitu pada aktivitas pembelajaran bahasa Indonesia pada materi membuat cerpen, ada beberapa siswa yang menyukai hewan. Nah, di situ ditugaskan untuk menulis tentang petualangan hewan. Kemudian siswa yang menyukai teknologi boleh menulis cerpen tentang cerita fiksi. Kemudian untuk siswa yang menyukai bidang olahraga boleh menulis cerpen tentang atlet yang diidolakan. Kemudian yang ketiga yaitu profil atau gaya belajar. Nah, pengelompokan siswa berdasarkan profil atau gaya belajar ini bisa mencangkup gaya belajar visual, auditori, ataupun kinestetik, dan juga berdasarkan latar belakang budaya ataupun siswa yang berkebutuhan khusus. Contohnya, dalam memahami urutan dan karakteristik planet dalam tata surya, itu misalnya siswa visual itu belajar dengan menonton video animasi tata surya. Kemudian siswa auditori mendengarkan berdasarkan penjelasan dari guru, dan untuk siswa kinestetik itu melakukan eksperimen tentang tata surya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu desain inovasi dalam pembelajaran. Nah, desain inovasi pembelajaran yang saya lakukan itu termuat dalam satu modul yang mana sudah saya laksanakan dalam praktik mengajar di kelas 5 dengan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan berdiferensiasi pada materi lapisan atmosfer bumi. Nah, pada pelaksanaan pembelajaran di kelas 5 pada materi lapisan atmosfer bumi ini, di sini untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa. Jadi pada awal sebelum memulai pembelajaran, di situ saya laksanakan asesmen awal yang berupa asesmen diagnostik non-kognitif, sehingga dapat diketahui pengelompokan siswa itu berdasarkan gaya belajarnya, entah itu siswa yang dengan gaya belajar audio, siswa yang belajar dengan gaya visual, atau siswa yang belajar dengan gaya kinestetik. Nah, dari hasil penilaian awal ini, kemudian saya gunakan dalam merancang kegiatan pembelajaran untuk membagi siswa menjadi 3 kelompok dengan tugas yang berbeda-beda. Pada bagian ini terdapat asesmen diagnostik non-kognitif yang saya gunakan untuk mengetahui gaya belajar masing-masing siswa. Jadi di sini terdapat beberapa contoh pertanyaan yang saya gunakan, yaitu salah satunya saya lebih suka melakukan dengan opsi jawaban
demonstrasi daripada berpidato, kemudian diskusi dan berbicara, kemudian berolahraga dan kegiatan fisik lainnya. Kemudian, contoh pertanyaan lain untuk mengetahui gaya belajar siswa yaitu di sini saya dapat mengingat dengan baik informasi yang dengan opsi jawaban pertama tertulis di papan tulis atau yang diberikan melalui tugas membaca. Kemudian, opsi yang kedua disampaikan melalui penjelasan guru, diskusi, atau rekaman. Kemudian opsi yang ketiga yaitu diberikan dengan cara menuliskannya berkali-kali. Nah, untuk pertanyaan lainnya yang saya gunakan dalam asesmen diagnostik non-kognitif ini, berikut saya lampirkan. Yang selanjutnya yaitu pembagian kelompok belajar berdasarkan asesmen diagnostik. Nah, pada bagian ini termasuk ke dalam diferensiasi proses dalam belajar. Nah, pada kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 5, itu pembagian kelompok saya dasarkan berdasarkan hasil dari asesmen awal, yaitu untuk kelompok pertama, kelompok kinestetik. Nah, pada kelompok kinestetik ini saya berikan tugas untuk merangkai 5 lapisan atmosfer bumi dengan media pop-up. Jadi media pop-up di sini terbuat dari potongan kardus bekas. Nah, itu sudah saya sediakan. Kemudian untuk yang kelompok audio di sini diberikan tugas untuk menuliskan lagu tentang lapisan atmosfer bumi pada lembar yang sudah saya sediakan. Nah, untuk yang kelompok audio ini di situ saya berikan media berupa laptop untuk mencari referensi dari YouTube dalam menciptakan lagu tentang lapisan atmosfer bumi. Kemudian untuk kelompok yang ketiga yaitu kelompok visual. Jadi di sini untuk kelompok visual itu saya berikan tugas untuk membuat poster tentang lapisan atmosfer bumi, mulai dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, untuk kelompok visual di sini saya berikan media berupa lembaran materi. Jadi dalam membuat bisa digunakan sebagai referensi untuk membuat poster tentang lapisan atmosfer bumi. Nah, karena dalam penugasan masing-masing kelompok itu berbeda-beda, tentunya guru juga berbeda dalam memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Berikut saya lampirkan LKPD untuk kelompok visual, kelompok audio, dan juga kelompok kinestetik. Nah, dalam memberikan LKPD ini kepada masing-masing kelompok, tentunya harus disertai dengan petunjuk atau instruksi yang jelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu produk yang dihasilkan siswa berdasarkan tugas diskusi kelompok. Nah, produk ini termasuk ke dalam diferensiasi produk. Nah, berdasarkan perbedaan tugas yang diberikan kepada masing-masing kelompok pada materi lapisan atmosfer bumi, di situ ada beberapa macam produk yang dihasilkan. Yang pertama, untuk kelompok visual, di situ menghasilkan produk berupa poster lapisan atmosfer bumi. Kemudian untuk kelompok auditori, di situ dengan produk lagu tentang lapisan atmosfer bumi, dan untuk kelompok kinestetik berupa pop-up book tentang lapisan atmosfer bumi. Nah, berikut saya lampirkan kegiatan pembelajaran pada materi lapisan atmosfer bumi, termasuk ini salah satu hasil pop-up book yang dikerjakan oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu evaluasi keberhasilan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi tentunya diperlukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dalam merancang kegiatan pembelajaran dan juga dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu dapat dilakukan dengan beberapa cara.
Yang pertama yaitu dengan melaksanakan evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran dengan melakukan tes formatif atau tes sumatif. Yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran itu dengan melakukan tes formatif atau tes evaluasi yang diberikan kepada peserta didik di akhir pembelajaran dan dikerjakan secara mandiri. Dari hasil tes tersebut dapat diketahui seberapa jauh siswa itu dapat memahami materi dan juga dapat mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan. Untuk tes sumatif itu dapat dilakukan pada akhir semester. Kemudian cara yang kedua untuk mengetahui keberhasilan dalam pembelajaran yaitu dengan observasi proses pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, guru itu dapat mengamati keaktifan siswa dalam belajar, kemudian antusias dalam menyelesaikan tugas ataupun diskusi, dan juga partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan melakukan refleksi atau umpan balik siswa. Nah, refleksi atau umpan balik siswa ini menurut saya sangat penting dalam pembelajaran yang biasanya bisa dilakukan pada akhir pembelajaran. Refleksi ini bisa ditanyakan secara langsung kepada siswa, misalnya dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, menurut kalian apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Adakah materi yang masih sulit untuk dipahami? Bisa ditanyakan seperti itu, atau bisa juga misalkan kalian memiliki bintang 1 sampai dengan 10 untuk pelaksanaan pembelajaran hari ini, kalian ingin memberikan berapa bintang? Bisa juga seperti itu. Atau yang saya lakukan ketika di akhir pembelajaran dan waktu masih tersisa itu biasanya masing-masing siswa saya berikan 1 lembar. Nah, di situ siswa saya berikan kebebasan untuk menulis apapun dengan menuliskan nama, dan juga boleh di situ menuliskan tentang pelaksanaan pembelajaran pada hari itu, atau kesan selama pembelajaran, ataupun bagaimana perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran pada hari itu. Nah, dari 1 lembar kertas yang diberikan kepada siswa ini kemudian bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk guru tersebut dalam memperbaiki rancangan pembelajaran ataupun dalam memperbaiki pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan cara refleksi guru. Jadi guru juga perlu memberikan catatan berdasarkan hasil observasi dan juga pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Kira-kira apa yang kurang dalam pelaksanaan pembelajaran di hari itu dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Berikut saya sertakan refleksi dan umpan balik dari siswa dalam pembelajaran yang ditulis oleh siswa secara langsung setelah selesai pembelajaran. Pembahasan yang selanjutnya yaitu strategi lain yang dapat kita gunakan, yang dapat saya gunakan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu strategi lain yang dapat mendukung dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat didukung dengan beberapa hal dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu dengan menggunakan media belajar yang beragam dan juga penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Berikut beberapa media yang saya gunakan dalam pembelajaran pada praktik belajar di SDN Bulaan 1. Yang pertama yaitu ada permen Nurma. Nah, ini saya gunakan sebagai media pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di kelas 5.
Kemudian yang kedua ada papan penguin geometri. Ini juga saya gunakan di kelas 5 pada materi menghitung luas bangun datar. Kemudian yang selanjutnya ada flipbook tentang profesi. Nah, ini saya gunakan di kelas rendah materi mengenal profesi di sekitar. Nah, flipbook ini isinya itu terdiri dari beberapa lembar. Nah, dari beberapa lembar itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan guru dalam mengajar. Misalnya di lembar pertama itu bisa diisi dengan materi pembelajaran yang berisi tulisan. Kemudian di lembar berikutnya bisa diisi dengan gambar. Dan di lembar berikutnya bisa juga diisi dengan soal rumpang ataupun dengan soal yang lain. Nah, flipbook ini menurut saya sangat cocok untuk kelas rendah. Selain dapat disesuaikan dengan materi yang diajarkan, juga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam berliterasi. Jadi di sini tidak hanya tulisan tapi bisa juga diisi dengan gambar atau soal-soal. Kemudian yang selanjutnya dalam pembelajaran saya juga menggunakan media berupa aplikasi, yaitu aplikasi Canva. Nah, aplikasi Canva ini hampir sama dengan PowerPoint. Bedanya pada aplikasi ini lebih memudahkan guru dalam menyiapkan bahan atau materi dalam pembelajaran, karena sudah disediakan beberapa template. Jadi guru itu tinggal menyesuaikan atau memasukkan bahan yang akan digunakan dalam belajar. Kemudian bisa juga disisipkan dengan gambar ataupun video. Jadi dengan menggunakan aplikasi Canva ini, siswa lebih antusias dan juga tertarik. Yang selanjutnya yaitu produk pengembangan desain pembelajaran. Nah, produk pengembangan dari desain pembelajaran yang sudah saya terapkan berupa buku modul ajar pembelajaran berdiferensiasi yang sudah mendapat sertifikat resmi berupa hak kekayaan intelektual atau HKI. Kemudian modul ini ditujukan untuk siswa pada fase C kelas 5. Berikut saya sertakan modul, kemudian sertifikat resmi berupa HKI. Pembahasan yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini adalah rencana yang akan saya lakukan sebagai guru profesional. Yang pertama, saya akan menjalankan tugas dengan komitmen, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pendidik sesuai dengan komitmen profesional. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menyusun pembelajaran yang tepat, dengan merancang pembelajaran, menggunakan model, metode, dan juga asesmen sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan menerapkan pendekatan inklusif dalam pembelajaran, dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, teaching at the right level atau TRL, kemudian dengan menerapkan culturally responsive teaching atau CRT dalam pembelajaran, di mana ketiga pendekatan pembelajaran ini saya dapatkan pada mata kuliah selama pendidikan profesi guru. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan berperan sebagai fasilitator. Artinya saya sebagai guru harus bisa membimbing peserta didik, kemudian memberikan motivasi dan juga membantu mereka dalam mengatasi kesulitan belajar. Kemudian yang terakhir yaitu dengan melakukan refleksi dan juga evaluasi. Nah, dengan selalu mengevaluasi pembelajaran ini dapat meningkatkan kualitas proses belajar dan juga dapat meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik. Demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi seminar pendidikan di kesempatan ini. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.